Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau angkat topik yang kayaknya selalu jadi pertanyaan ya, buat Anda yang tertarik masuk dunia cyber security. Iya, betul. Soal perangkat kan? Nah, itu dia. Perlu perangkat kayak gimana sih buat mulai belajar hacking secara etis? Soalnya, banyak banget simpang siur informasinya di luar sana. Banget. Gambaran di film atau media itu seringkali, ya gitu deh, menyesatkan. Nah, hari ini kita coba bedah sumber yang Anda kasih tadi, ada transkrip diskusi pakar kan ya? Iya, betul. Kita coba pisahin mana mitos, mana fakta. Mhm. Biar Anda bisa, ambil langkah pertama yang pas gitu. Nggak usah mikir harus keluar modal gede dulu. Sip. Sumber kita ini lumayan lengkap sih. Bahas soal spek teknis, terus alternatif perangkat yang murah, sampai mindset yang penting juga. Oke deh, langsung aja kita gali ya. Boleh-boleh. Kita mulai dari yang paling umum nih. Anggapan kalau belajar hacking itu harus punya komputer super canggih. Bener nggak sih itu? Nah, itu dia. Itu mitos nomor satu yang harus kita luruskan. Anggapan butuh mesin puluhan juta, spek gaming monster gitu. Aduh, itu salah banget buat mulai belajar. Oh iya. Iya, sumber ini malah nekenin. Justru skill manusianya, keahlian kita, itu yang dominan. Mungkin sekitar katakanlah 80–85%. Wow, gede juga ya porsinya. Iya. Nah, perangkat kerasnya itu cuma support sisanya aja. 15–20% lah kira-kira. Jadi, ini beda banget sama main game ya, yang butuh VGA paling baru, prosesor kenceng gitu. Jauh. Kalau kita lihat tugas-tugas awal hacking ya, misal pemindahan jaringan pakai Nmap gitu, itu kan tools standar ya buat lihat ada apa aja di jaringan. Ya, Nmap. Itu berat nggak sih? Gambar atau spreadsheet, Excel yang rumit gitu. Serius? Lebih ringan dari Word? Bisa jadi untuk pemindaian standar ya. Jadi intinya gini, jangan sampai bayangan komputer hacker yang wah itu bikin Anda jadi ragu buat mulai. Skill Anda itu jauh lebih penting dari mesinnya. Oke. Nah ini nyambung ke poin penting berikutnya nih yang ditekankan di sumber ini. Jangan nunda. Jangan nunda cuma karena belum punya alat yang ideal. Nah, persis. Itu kesalahan gede banget kalau nungguin punya duit buat beli laptop sempurna. Kenapa? Ya karena tiap hari nungguin itu, waktu belajarnya hilang. Bener juga. Dan dunia cyber security ini kan berubahnya cepet banget, ya kan? Banget. Sumber ini ngingetin loh, kalau Anda nggak belajar hal baru tiap hari, wah pasti ketinggalan. Apalagi sekarang ada AI kan, itu juga mulai masuk ke dunia pen testing, uji keamanan. Wah ya, AI lagi rame di mana-mana ya. Berarti kuncinya emang harus mau belajar terus dan adaptasi ya. Itu dia. Terus, kalau misalnya dana emang mepet banget nih, gimana dong? Apa langkah praktisnya? Nah itu, Cari aja opsi yang realistis sekarang, gitu. Laptop bekas atau perangkat refurbished itu kan yang udah dibenerin terus dijual lagi? oh refurbished ya. Iya. Atau bahkan manfaatin aja komputer desktop lama di rumah kalau ada. Prinsipnya itu mulai belajar sekarang. Beli aja apa yang bisa kebeli hari ini. Nanti kalau udah butuh, udah bisa, ya baru upgrade. Oke, masuk akal banget. Nah sekarang kita anggap Anda udah mutusin nih mau cari perangkat. Kita bedah spesifikasi kuncinya yuk berdasarkan sumber ini. Mana yang penting banget, mana yang ya udahlah bonus saja. Mulai dari otaknya dulu, CPU. Oke, CPU atau prosesor ya. Sebenarnya pilihan Intel atau AMD yang nggak terlalu jadul-jadul amat itu udah cukup banget kok. Nggak perlu yang seri paling atas gitu ya. Nggak perlu. Malah sumber ini nyatet belakangan ini AMD Ryzen itu sering kasih performa bagus tapi harganya lebih, lebih bersaing gitu. Oh, Ryzen. Ya, jadi bisa jadi pertimbangan buat hemat budget ya. Bisa banget. Tapi ada catatan penting nih dari sumbernya soal chip ARM. Kayak Apple M1, M2, atau laptop Windows yang pakai ARM juga. Kenapa katanya suruh hati-hati dulu saat ini? Nah iya tuh, kenapa ya? Padahal kan lagi ngetren. Ini agak teknis sih, tapi penting buat pemula. Katanya ada laporan soal isu kompatibilitas gitu. Pas mau jalanin Linux di dalam mesin virtual atau VM. OVM, yang buat latihan itu ya? Betul. VM kan penting banget buat latihan hacking yang aman. Jadi kita bisa jalanin sistem penyerang, kayak kali Linux, sama sistem target, misal Windows atau Linux jadul yang emang sengaja dibikin rentan di satu komputer. Jadi masalahnya di situ ya, susah jalanin Linux di VM kalau pakai chip ARM.
Ada laporan seperti itu. Jadi intinya mungkin si software VM-nya belum sepenuhnya lancar ngobrol sama arsitektur ARM ini buat jalanin Linux di dalamnya. Gitu kasarnya. Tapi bukannya banyak developer sekarang justru pakai Mac M1, M2 ya? Ini masalah gede atau cuma kayak gangguan sementara aja menurut pakar di sumber ini? Kalau dari sumber ini ngelihatnya lebih ke potensi hambatan ya, khususnya buat pemula yang baru mulai dan sangat bergantung sama VM buat latihan dasar. Oke. Mungkin nanti bakal beres sih seiring waktu. Apalagi kan prediksinya masa depan komputasi emang kayaknya bakal ke arah ARM, tapi ya itu buat gampangnya mulai sekarang mending pilih Intel atau AMD dulu aja yang udah lebih mateng soal kompatibilitas VM Linux ini. Lebih aman lah. Oke, dicatat. Jadi CPU modern penting, tapi perhatiin kompatibilitas VM buat sekarang. Nah, lanjut ke RAM atau memori. Sumber ini bilang ini penting banget. Beneran sepenting itu? Iya, ini krusial banget. Minimal banget mungkin 8 giga ya, tapi rekomendasi kuat dari sumber ini tuh 16 giga. Atau kalau bisa 32 giga sekalian kalau budgetnya ada. Wah, kenapa harus segede itu? Balik lagi ke VM tadi. Bayangin aja, Anda perlu jalanin sistem operasi utama Anda kan? Terus nambah satu VM buat kali Linux si penyerang. Terus mungkin nambah lagi 1 atau 2 VM buat target. Windows lah, Linux lain lah. Walah, banyak juga ya yang jalan barengan? Nah, kalau RAM-nya kurang, itu semua bakal lemot banget. Bikin belajar jadi, frustrasi deh. Kayak nyoba buka 3 game berat barengan di komputer kentang gitu. Haha, iya kebayang sih. Jadi bottleneck ya RAM ini? Banget. Jadi sumbatan utama nanti. Untungnya nih, software VM kayak VMware Player, itu sekarang gratis buat penggunaan pribadi. Dan katanya sih VMware ini cenderung lebih stabil dibanding VirtualBox, alternatif gratis lainnya. Oh, VMware Player gratis ya sekarang? Bagus dong. Iya, jadi kayaknya ngeluarin budget lebih buat RAM itu investasi yang pinter sih buat kasus belajar ini. Jadi kalau disuruh milih nih, mending RAM gede daripada CPU yang sedikit lebih kenceng gitu ya. Kalau ngikutin alur diskusi di sumber ini, kayaknya gitu. Efek RAM gede bakal lebih kerasa buat kelancaran latihan pakai VM-nya. Oke, RAM clear. Lanjut ke storage, penyimpanan. Hard drive atau SSD. Perlu segede apa sih? Harus 1 tera gitu? Nggak harus. Kapasitas gede itu bukan prioritas utama kok. Sumber ini bilang 500 giga aja udah lebih dari cukup. Malah 250 giga pun masih bisa lah diakalin. Oh iya. Terus kalau butuh space lebih gimana? Buat nyimpan wordless atau apa gitu? Gampang, pakai aja hard disk eksternal atau flash drive murah. Kan banyak tuh sekarang. Jadi nggak harus storage internalnya yang super gede. Oke. Nah, soal jenisnya nih. SSD yang cepet itu atau HDD yang model lama? Beda jauh nggak sih rasanya? Beda sih, jelas. SSD itu unggul di kecepatan. Ya, booting OS, buka aplikasi, mindahin data itu jauh lebih ngebut. Plus lebih tahan banting karena nggak ada piringan muter. Jadi mending SSD ya? Idealnya iya, tapi sumber ini ngategorinya sebagai nice to have aja. Bagus kalau ada, tapi bukan must have, nggak wajib-wajib banget. Kalau budget mepet dan terpaksa dapatnya hardy, ya udah pakai aja dulu buat mulai. Masih bisa kok. Tapi katanya ada peringatan khusus ya kalau beli bekas yang masih pakai HDD? Betul. Hardy mekanik itu kan ada umur pakainya ya. Rata-rata setelah sekitar 3 tahun dipakai, resiko rusaknya itu naik. Jadi, kalau beli laptop bekas umur 3 tahun lebih yang masih hardy, ya siap-siap aja mungkin itu komponen bentar lagi minta ganti. Oh, oke, perlu diwaspadai ya. SSD lebih awet berarti? Umumnya gitu, secara fisik lebih tahan lama. Oke, komponen terakhir yang sering ditanyain, GPU, kartu grafis. Perlu nggak sih calon hacker punya kartu grafis gaming yang mahal itu? Jawaban singkat dari sumber ini, umumnya nggak penting. Buat mayoritas kerjaan belajar hacking, nggak butuh. Grafis bawaan prosesor, yang biasanya udah ada kayak Intel HD Graphics atau AMD Radeon Graphics, itu udah cukup banget. Nggak usah keluar duit ekstra buat GPU tambahan gitu? Nggak usah, sayang duitnya. Tapi tadi kayaknya disebut ada pengecualian ya. Kapan GPU jadi penting? Iya ada. Pengecualian utamanya itu kalau Anda spesifik banget mau mendalami password cracking tingkat lanjut. Oh, mecahin password itu ya? Betul, proses mecahin enkripsi password. Nah, GPU modern, apalagi NVIDIA yang punya teknologi CUDA, itu bisa bikin prosesnya jadi cepet banget dibanding cuma pakai CPU. Jauh gitu bedanya. Jauh banget. Tapi pertanyaannya kan,
Emang password cracking gini kerjaan sehari-hari pemula atau bahkan pentester pada umumnya? Nah, menurut sumber ini enggak juga. Itu tugas yang spesifik banget. Kebanyakan kerjaan hacking sehari-hari itu ya lewat command line, ketik-ketik perintah di layar hitam itu, nggak butuh grafis sama sekali. Oh, jadi emang fokusnya di teks ya? Iya, malah katanya profesional aja kalau butuh cracking skala gede, seringnya sewa GPU di cloud, nggak ngandelin laptop sendiri juga. Jadi ya saran utamanya abaikan aja GPU mahal pas mulai. Oke, sip. Jadi rangkumannya nih, buat komponen inti. RAM yang cukup, 16 GB plus bagus banget jadi prioritas. CPU modern, tapi cek kompatibilitas VM. Intel AMD lebih aman saat ini. SSD bagus, tapi HDD oke buat mulai. GPU, lupakan aja, kecuali buat password cracking. Mantap rangkumannya. Sekarang kita geser dikit ke urusan nirkabel atau wireless. Kenapa ini jadi penting kata sumbernya? Ya karena kita hidup di dunia wireless sekarang kan, hampir semua nyambung tanpa kabel. Nah, diskusi ini nekenin pentingnya buat pemula mulai paham soal serangan dan pengamanan di area ini. Dan itu nggak cuma WiFi loh. Oh, lebih luas dari Wi-Fi ya? Oke, kita mulai dari Wi-Fi dulu deh. Alat khusus apa yang dibutuhin buat belajar ini? Nah, buat WiFi, Anda perlu adapter WiFi eksternal. Jadi bukan yang nempel di dalam laptop ya. Kenapa harus eksternal? Karena adapter eksternal ini harus punya dua kemampuan khusus. Pertama, monitor mode. Itu biar dia bisa ngendus semua lalu lintas WiFi di sekitar. Nggak cuma yang buat kita doang. Kedua, paket injection. Jadi bisa nyuntikin paket data kita sendiri ke jaringan. Ini penting buat macam-macam teknik tes WiFi. Ada merek atau tipe tertentu yang direkomendasiin? Sumber ini nyebut merek Alpha Network. Katanya sering direkomendasiin karena emang dirancang buat keperluan tes keamanan gini. Dan harganya juga lumayan oke, sekitar 20–70 dolaran lah. Oke, Alpha ya? Yang paling penting, pastiin adapter yang Anda pilih itu ada di daftar kompatibelnya Aircrack NG. Itu tools populer buat tes Wi-Fi, cek aja di website mereka. Nah menariknya nih, proses nangkep hash Wi-Fi-nya sendiri, itu nggak butuh komputer super kenceng kok. Oh, jadi proses ngambil datanya nggak berat ya? Nggak terlalu, yang berat nanti mungkin pas mecahin hash-nya, tapi itu bisa pakai cara lain. Oke, selain Wi-Fi apalagi nih wireless yang disorot? Bluetooth. Dan khususnya Bluetooth Low Energy atau BLE. Ini sering diremehin, padahal makin penting. Lihat aja perangkat smart home, IoT, banyak pakai BLE kan? Iya juga ya. Alatnya mahal nggak buat belajar BLE? Nggak juga kok. Katanya ada adapter murah, contohnya Nordic Semiconductor NRF52840. Itu sekitar $10 aja. Wah, murah ya. Ada lagi selain Bluetooth sama Wi-Fi? Ada, Zigbee. Itu protokol nirkabel lain lagi. Juga banyak di smart home, bahkan di sistem kontrol industri ICS katanya. Jadi paham soal macam-macam protokol wireless ini bakal jadi skill bagus ke depannya. Oke, makin kebayang ya luasnya. Nah, ini nyambung ke solusi buat Anda yang budgetnya bener-bener mepet banget. Selain laptop bekas atau refurbished tadi, yang katanya bisa dapat $500, ada lagi nggak yang lebih murah? Ada dong. Sumber ini ngasih opsi yang agak ekstrim, tapi katanya tetap bisa buat mulai. Pertama, dan ini mungkin agak kaget, HP Anda sendiri. Hah, serius? Belajar hacking pakai HP, gimana caranya? Bisa. Install aja Linux versi mobile. Contohnya Kali NetHunter. Itu kalau HP-nya didukung ya. Dari situ, ya bisa mulai belajar perintah dasar Linux, konsep jaringan, nyoba-nyoba tool dasar. Tapi kan layarnya kecil, ngetiknya susah. Ya, itu dia minusnya. Layar kecil, keyboard virtual nggak enak. Pasti nggak bakal bisa jadi pentester pro cuma modal HP doang ya. Tapi kan ini jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali, ya kan? Iya sih, bener juga. Daripada nggak ngapa-ngapain. Ada alternatif lain? Ada, yang lebih mapan dan disebut juga di sumber ini. Komputer mini kayak Raspberry Pi. Oh, Raspberry Pi. Sering denger tuh. Nah, itu pilihan bagus banget. Atau yang sejenisnya lah, kayak Orange Pi, Jetson Nano, atau bahkan mini PC murah yang pakai Intel N100 gitu. Harganya lumayan terjangkau kan, walau mungkin dikit di atas HP bekas paling murah ya. Terus gimana pakainya? Gampang. Dia kan kecil tuh. Tinggal colok aja ke monitor atau TV bekas, sama keyboard mouse murah. Udah jadi lab hacking mini yang lumayan efektif. Dia bisa jalanin Linux, termasuk Kali atau Parrot versi ARM dengan lancar kok. Wah, menarik juga ya opsinya. Jadi intinya, yang penting itu punya alat yang bisa jalanin Linux dengan lancar buat akses toolsnya ya. Tepat.
Platformnya bisa macam-macam, tapi tujuannya sama, nyediain lingkungan buat Anda belajar dan latihan pakai tools dan teknik dasar. Ngomongin tools, OS-nya gimana? Sering dengar kan, Kali Linux sama Parrot OS, beda jauh nggak sih? Dua itu emang paling populer ya, buat pro maupun pemula. Sama-sama basisnya Debian Linux, isinya udah banyak tools bawaan. Bedanya paling di tampilan, beberapa tool default, sama filosofi rilisnya aja sih. Jadi, pilih mana aja oke? Kata sumber ini sih gitu, sama bagusnya. Kalau ada tool yang nggak ada di satu distro, biasanya bisa diinstal manual kok. Yang penting itu bukan distronya apa, tapi seberapa paham Anda sama Linux-nya itu sendiri. Terutama pakai command line, itu kuncinya. Oke. Kalau Chromebook gimana? Bisa nggak dipakai belajar ginian? Umumnya sih nggak direkomendasiin ya sama sumber ini. Chromebook itu kan didesain buat browsing internet yang enteng gitu, nyambung ke Google. Mau install tools hacking atau jalanin VM di situ bisa ribet dan terbatas banget. Jadi mending cari laptop bekas biasa aja ya? Iya, mending cari mesin bekas yang basisnya Intel AMD yang bisa jalanin Windows atau Linux beneran. Lebih fleksibel. Nah ini nih, pertanyaan sejuta umat juga kayaknya. Gadget-gadget hacking yang keren-keren itu loh. Kayak USB Rubber Ducky, Wi-Fi Pineapple, Flipper Zero, Hack SR. Perlu nggak sih pemula langsung beli gituan? Jawabannya tegas banget dari sumber ini. Nggak perlu sama sekali pas baru mulai. Oh, nggak perlu ya? Nggak. Fokus utama Anda itu harusnya bangun fondasi yang kuat dulu, paham cara kerja OS, terutama Linux, paham dasar jaringan, paham sistem targetnya gimana. Gadget itu emang bisa bantu otomatisasi tugas tertentu, tapi dia nggak ngajarin konsep dasarnya. Jadi logikanya, kuasai dulu dasarnya, pakai tool standar di Kali, Parrot, baru nanti kalau emang butuh buat fokus ke area tertentu, baru beli gadgetnya gitu. Persis. Jangan sampai kepingin punya mainan keren itu malah bikin Anda malas belajar intinya. Padahal intinya itu yang jauh lebih penting. Paham dulu kenyapa dan gimananya serangan itu kerja manual, baru mikir alat buat ngebutinnya. Oke, masuk akal banget. Nah, sebelum kita simpulin nih, sumber ini sempat nyinggung sedikit soal privasi online. Katanya, ini konteks yang relevan di era digital. Nyontohin soal aturan baru di Inggris yang minta verifikasi umur gitu. Nyambungnya ke topik kita gimana tuh? Nyambungnya ke kesadaran lingkungan digital tempat kita main nanti. Pas belajar atau kerja di dunia cyber, kan semua aktivitas online kita ninggalin jejak ya. Iya, jejak digital. Nah, paham soal isu privasi dan alat buat ngelindunginnya itu jadi relevan. Sumber ini nyontohin pakai VPN, Virtual Private Network, yang terpercaya. Itu salah satu cara buat ngelindungin diri dari pantauan ISP atau pelacak online. Diskusi ini nyebut Proton VPN ya, sebagai contoh. Karena fokus privasinya, di Swiss, no logs, open source, di audit, cepet ada fitur blokir iklan juga. Emang sepenting itu ya paham soal VPN buat calon hacker etis? Ya penting dong. Paham cara kerja alat-alat privasi kayak VPN, Tor, proxy, itu kan bagian dari paham lanskap cyber security juga. Tahu cara ngelindungin privasi diri sendiri itu kan langkah awal yang bagus sebelum belajar nguji keamanan sistem orang lain secara etis. Bener juga. Penyebutan contoh tadi murni dari sumbernya ya, cuma sebagai ilustrasi alat privasi aja. Oke, sip. Waktunya kita rangkum nih poin-poin kunci dari pembahasan kita. Berdasarkan sumber tadi, apa nih yang paling penting buat Anda ingat? Inti utamanya sih gini, fokus ke pengembangan skill Anda, bukan ke alat paling canggih. Mulai belajar sekarang juga. Pakai alat apa aja yang ada di tangan Anda. Jangan nunggu sempurna ya. Betul. Terus prioritasin budget buat RAM yang cukup. 16 GB atau lebih itu bagus banget buat latihan pakai VM, biar lancar. GPU mahal, lupakan aja. Kecuali mau fokus ke password cracking. Pertimbangin juga alternatif hemat kayak Raspberry Pi atau laptop bekas. Jangan lupa belajar soal keamanan wireless. Itu luas loh, nggak cuma Wi-Fi. Dan yang paling penting nih, paham fundamental Linux, jaringan, cara kerja sistem, itu aset paling berharga. Jauh lebih penting dari punya banyak gadget keren. Setuju banget. Ingat ya, belajar cyber security itu kayak lari maraton, bukan sprint. Kuncinya konsisten. Tiap hari lakuin sesuatu buat nambah ilmu sekecil apapun itu. Nah, sebagai penutup nih, buat bahan renungan Anda. Mengingat prediksi tadi kalau ARM bakal dominan ke depan, terus tren ke arah perangkat mobile dan saling nyambung, IoT, Bluetooth, Zigbee, kira-kira nih menurut Anda,
Gimana lanskap hardware dan skill yang dibutuhin peretas etis bakal berubah 5-10 tahun lagi. Area baru apa ya yang mungkin perlu mulai Anda pelajari dari sekarang biar tetap relevan? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.